Salam sejahtera untuk seluruh umat di Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelor yang saya kasihi. Selamat Paskah untuk kita semua, selamat berhari Minggu. Maka mari sejenak kita merenungkan peristiwa Paskah, peristiwa yang membangkitkan kita semua untuk melangkah ke arah yang lebih baik, untuk menghasilkan buah-buah kebangkitan. Maka saya akan mengajak merenungkan peristiwa ini dengan mengacu pada teks yang hari ini disuguhkan untuk kita bersama. Terutama saya mengajak untuk merenungkan mulai dari Injil. Satu kata dari Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Satu kata yang mau saya ambil sebagai titik tolak adalah kata-kata ini, di mana dalam Injil dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, kata harus, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mengapa harus bangkit? Tentu inilah menjadi kunci iman kita, bahwa memang Yesus harus bangkit, seperti yang dikatakan oleh para nabi, nubuat para nabi untuk menggenapi kata-kata Allah sendiri melalui para nabi. Kalau tidak bangkit, maka Allah berarti bohong. Maka jelas bahwa Allah adalah benar, bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia pun punya kuasa untuk membangkitkan Dia. Maka kebangkitan Kristus ini menjadi kunci iman kita. Maka penggenapan akan janji-janji Allah, nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi, itu adalah perkataan-perkataan Allah sendiri harus terbukti di dalam kebangkitan Kristus. Maka kita percaya bahwa kebangkitan Kristus itu sungguh nyata dan sungguh terbukti melalui apa? Tidak lain adalah melalui pewartaan para murid Yesus yang menyaksikan, menjadi saksi utama dari kebangkitan Yesus sendiri. Dan Petrus adalah salah satu murid, bahkan ditunjuk untuk menjadi ketua para murid. Dia juga memberikan kesaksian sebagaimana tertuang di dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, di mana di situ Petrus memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa kami adalah saksi. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat di tanah Yudea. Lalu dia juga mengatakan bahwa tetapi kepada saksi-saksi yang telah ditunjuknya sebelum ditunjuknya oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh umat dan bersaksi bahwa Dialah yang telah ditentukan Allah. Maka disinilah Petrus mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dan Ia berani bersaksi. Dan kesaksiannya terbukti dengan kemartirannya, bahwa Dia berani mati untuk mewartakan tentang kebangkitan Kristus ini. Maka kemartirannya menjadi saksi. Sungguh kekuatan kemartiran inilah yang menjadi bukti bahwa Dia itu mau mengatakan bahwa saya berani menyerahkan hidup saya demi sesuatu yang lebih tinggi, yaitu soal kemuliaan Allah yang harus diketahui, dimengerti oleh banyak orang. Lalu disinilah kita sebagai pengikut Kristus yang telah mendengar tentang Dia melalui kesaksian, yang utamanya adalah para muridnya ini, menjadi kita bangga. Lalu bagaimana kita harus bersaksi? Paulus salah satu juga saksi Yesus pada zaman kebersamaan mereka juga dengan para murid, juga mengajak kita untuk bagaimana bersaksi. Maka diambil dari suratnya kepada jemaat di Kolose, kita boleh mengatakan itu ajakan bersaksi dari Paulus sendiri, karena dia mengajak begini, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Nah, ini carilah
perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Maka kira-kira apa di sana? Apa yang diajarkan Paulus kepada kita untuk memikirkan yang di atas? Tidak lain adalah menemukan kehendak Dia, Allah itu sendiri. Kehendak Dia, kita tahu bahwa kehendak Dia adalah agar kita terus hidup di dalam kasih Tuhan, terus mengasihi sesama kita. Maka sekarang bagaimana kita mengasihi dengan situasi yang sekarang terjadi, ya, di tengah wabah virus corona, ya, juga kita diingatkan tentang arah pastoral kita tidak bisa lepas dari sana untuk menjadi orang yang transformatif. Maka perubahan-perubahan positif apa yang bisa kita wujudkan di tengah situasi yang seperti ini? Maka kalau kita melihat beberapa peristiwa yang menginspirasi, apa upaya-upaya banyak orang juga yang baik-baik itu bisa kita tiru, mengapa tidak? Ada yang membuat bahan, ya, untuk alat pelindung diri, ya, dengan keterampilannya membuat salah satu alat pelindung diri, lalu dibagikan, dari keterampilannya dibagikan, dari rumahnya dengan kepemilikannya dibagikan untuk para medis, ya. Lalu bagaimana juga mereka beberapa gotong royong membuat alat-alat atau bahan-bahan untuk menangkal ini semua, disinfektan, lalu juga membuat air, sanitizer itu lalu dibagikan. Ini salah satu perbuatan-perbuatan yang sungguh kita bisa pakai sebagai inspirasi. Mungkin kita juga bisa memasak dari rumah, berbagi kepada kiri kanan kita yang tidak bisa makan. Itu jadi bisa menjadi buah dari buah-buah kebangkitan kita. Masih banyak lagi. Maka mari di dalam kita mengisi peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan ini, kita bisa sedikit banyak kita menghasilkan buah dari diri kita bagi orang lain sebagai wujud dari buah kebangkitan. Semoga kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tuhan memberkati.